Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kak Tika, masih di pembahasan KD1 mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip dan motif ekonomi, pilihan dan skala prioritas, dan ekonomi syariah. Pilihan dan skala prioritas. Nah, inti dari ilmu ekonomi adalah kelangkaan. Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, salah satu caranya yaitu dengan kita membuat skala prioritas. Skala prioritas ini digunakan untuk menentukan mana kebutuhan yang lebih penting dan harus segera dipenuhi terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menentukan skala prioritas ini? Nah, ini ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi urutan dari skala prioritas. Dilihat dari tingkat kepentingan, mana yang paling penting, kemampuan diri, kira-kira mana yang bisa kita sanggup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan mempertimbangkan efek di masa depan. Nah, kemudian ada nih tabel untuk mengukur skala prioritas. Jadi di paling kiri ada mendesak, di paling atas di yang paling penting. Yang harus kita penuhi pertama itu di urutan 1, yang paling penting dan juga paling mendesak. Kemudian di urutan kedua ada yang penting tetapi kurang mendesak, dan urutan ketiga ada yang kurang penting tapi mendesak. Kemudian di urutan terakhir ada yang kurang penting dan juga kurang mendesak. Nah, untuk menentukan pilihan dalam membuat skala prioritas, tentu kita akan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dan juga ada motif ekonomi. Prinsip ekonomi itu apa? Prinsip ekonomi itu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan atau alat tertentu, atau usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan biaya atau pengorbanan yang seminimal mungkin. Itu yang disebut dengan prinsip ekonomi. Kemudian ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa? Yaitu setiap langkah atau setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, dan juga kegiatan distribusi. Nah, yang selanjutnya ada motif ekonomi. Motif itu apa sih? Motif itu adalah dorongan. Nah, lalu kalau motif ekonomi apa dong? Motif ekonomi itu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Motif itu ada 2. Ada motif intrinsik atau motif yang berasal dari diri seseorang atau atas kemauan diri sendiri, dan juga motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik ini motif yang berasal dari dorongan lingkungan luar atau dari luar individu. Contoh yang intrinsik apa? Yang intrinsik contohnya ketika kamu lapar atau haus, maka kamu akan membeli makanan atau minuman. Nah, yang membuat kamu beli minuman atau makanan itu karena rasa haus atau lapar dari diri kamu sendiri. Nah, kalau yang motif ekstrinsik itu yang berasal dari luar. Contohnya ketika kamu scroll Shopee, kemudian lihat-lihat iklan tuh, wah aku pengen beli ini nih. Nah, itu kan berarti dari luar. Yang ini contoh motif ekonomi. Tadi kan motif yang dimiliki oleh produsen, konsumen, dan juga distributor. Yang dilakukan konsumen motifnya apa? Mencari laba, motif kekuasaan, memperoleh penghargaan, dan motif sosial atau untuk menolong sama. Sedangkan motif yang dilakukan konsumen itu untuk memperoleh kepuasan yang optimal, terus agar dapat bertahan hidup dan
agar dapat diterima di lingkungan masyarakat. Sedangkan untuk distributor itu apa? Tentunya untuk memperoleh laba yang optimal, terus untuk mempercepat barang atau jasa sampai ke konsumen. Nah, yang selanjutnya ada pembahasan tentang ekonomi syariah. Pembahasan tentang ekonomi syariah ini sudah ada di video kakak yang sebelumnya, silakan dicari dan ditonton. Terima kasih, sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.